Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam renungan mingguan. Dan hari ini kita belajar mengenai satu kisah dari kehidupan Lot. Ya, itu banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Dan mungkin saudaraku ya, hari ini kita belajar sesuatu yang agak sedikit jarang kita pernah pikirkan hal itu. Kita coba lihat dalam Kejadian 19, ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Dikatakan demikian, tetapi mereka berkata, nyala. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang, kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Ini perkataan dari penduduk dari Sodom dan Gomora. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot. Didesak Lot oleh orang-orang yang ada di situ dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, maksudnya kedua orang itu mengulurkan tangannya, yaitu kedua malaikat yang datang sebagai orang asing, ya, mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami, artinya malaikat yang diutus untuk menghancurkan, memusnahkan kota itu, untuk memusnahkannya. Nah, saudaraku, ada pelajaran dari kisah yang tadi saya bacakan, bagaimana kedua malaikat itu diutus Allah untuk menyelamatkan Lot dan kaumnya, keluarga Lot. Siapapun yang ada di tempat itu mau diselamatkan. Yang menarik yang menjadi pelajaran kita pada saat ini, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan begini, saudaraku. Dikatakan di sini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Karena banyaknya keluh kesah orang ini di hadapan Tuhan, sehingga kemudian diutuslah malaikat Tuhan datang ke kota itu untuk memusnahkan karena banyaknya keluh kesah yang sudah naik sampai ke hadirat Tuhan, dan kemudian Tuhan mengutus malaikat untuk memusnahkan kota Sodom ini. Nah, saudaraku, dari kisah ini tentu ada hal yang tidak pernah berubah dari Allah, yaitu Allah mendengarkan keluh kesah orang sehingga Tuhan bertindak. Pernah nggak kita berpikir begini, saudaraku? Andai kata kita hidup tidak benar, andai kata hidup kita menyusahkan, dan ada orang lain yang berkeluh kesah kepada Tuhan, dan keluh kesah itu menjadi doa dia. Kadang kita tidak pernah memperhitungkan hal itu. Yang kita sering perhitungkan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kita tidak pernah memperhitungkan ada orang lain yang berdoa untuk kita. Dan sekarang doa orang lain untuk kita bukanlah doa yang baik. Karena kelakuan kita, karena sikap kita, sehingga kita sering merugikan orang lain. Atau membuat orang lain mengalami kehidupan yang tidak baik oleh karena kita, sehingga orang lain itu berdoa. Ya, lebih parah lagi kalau orang banyak yang kita rugikan, dan kemudian keluh kesah itu naik ke hadirat Tuhan, dan kemudian Tuhan bertindak. Dalam kejadian Lot ini, Tuhan mengutus malaikatnya untuk bertindak. Seperti yang tadi dikatakan, tentu ini bukan satu dongeng yang fiktif ya, ini kenyataan. Jadi dari kisah ini kita melihat, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah
orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi kadang kesukaran yang kita hadapi ataupun juga mungkin hukuman Tuhan yang kita alami dalam bentuk berbagai macam pun juga bisa juga karena ada orang di luar sana yang tidak pernah kita perhitungkan yang berdoa kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena banyak orang Kristen, saya dari perspektif orang Kristen ya, karena banyak orang Kristen yang tidak pernah memikirkan hal ini, sebab mereka sangat terlena dengan kuasa salib Kristus. Bahwa salib Kristus itu menolak segala kutuk. Jadi kalau saya orang Kristen, kemudian saya yakin dan percaya segala macam kutuk, termasuk doa yang tidak baik loh ya, itu adalah kutuk bagi kita. Oh nggak mungkin itu terjadi. Ya, kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, saya yakin dan percaya salib Kristus adalah betul-betul menjadi pelindung kita. Tidak ada kutuk. Kutuk itu adalah semacam doa juga ya, mengharapkan orang celaka, mengharapkan orang rugi, mengharapkan orang mengalami keadaan yang tidak baik, itu kutuk. Dan kalau saya hidup di dalam Tuhan dengan benar, maka segala kutuk itu tidak akan terjadi. Tapi bagaimana kalau saya hidup tidak benar? Bagaimana kalau saya menyusahkan orang lain? Bagaimana kalau saya utang tidak membayar dan kemudian orang lain mengalami kesusahan hidup? Dan kemudian mereka berdoa. Kalau kesah itu kemudian naik di hadapan Tuhan dan kemudian Tuhan bertindak. Pernah nggak kita berpikir ke arah sana? Kisah Lot ini membuktikan bahwa keluh kesah itu sudah naik dan kemudian Tuhan mengutus malaikat itu. Dikatakan sebab itulah Tuhan mengutus dua malaikat ini untuk memusnahkan kota itu. Nah marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pelajaran yang sangat bagus bagi kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, bukan membebani orang lain, tapi firman Tuhan katakan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita menimbulkan keluh kesah kepada orang lain sampai orang itu naik berdoa kepada Tuhan tentang keluh kesah dan kemudian Tuhan bertindak. Hati-hati di sini. Tuhan tidak pandang apakah kita Kristen atau bukan, tapi Tuhan akan bertindak dengan alasan yang tepat, melihat keluh kesah dari orang lain terhadap diri kita. Tuhan memberkati. Amin.